Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, Ustadz doakan semoga anak-anak Ustadz yang ada di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan semoga anak-anak Ustadz selalu diberikan Allah pemahaman yang baik dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Sebelum memulai belajar, silahkan untuk menyiapkan buku paket dan catatan tema 3-nya, dan silahkan buka buku paket kalian halaman 83. Oke, silahkan. Dari gambar tersebut, Ustadz ingin bertanya kepada kalian. Silahkan dijawab masing-masing di dalam hati. 1. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Yang kedua, apa yang sedang anak tersebut lakukan? Yang ketiga, apa jajanan yang dibeli oleh anak pada gambar menurutmu sehat? Dan yang keempat, apa yang terjadi pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Nah, dari peristiwa pada gambar kita bisa mengambil pelajaran agar selalu berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita makan. Karena kalau makanan yang kita makan adalah makanan yang tidak sehat, maka akan mengakibatkan gangguan organ pencernaan pada tubuh kita. Dan tentunya itu sangatlah tidak enak ya. Contoh misalnya sakit gigi. Kan gigi salah satu organ pencernaan. Kalau kita sakit gigi, apapun yang kita makan, seenak apapun makanan yang akan kita makan, tetap rasanya tidak enak. Oke, selanjutnya silahkan buka halaman 84 dan bacalah teks percakapan antara Lani, Siti, dan Dayu. Dari percakapan Lani, Siti, dan Dayu dapat kita ketahui bahwa keduanya, yaitu Lani dan Dayu, pernah mengalami gangguan organ pencernaan mereka seperti sakit gigi dan sakit mah. Di televisi tentunya sering kita jumpai iklan-iklan yang mempromosikan obat yang untuk mengatasi gangguan organ pencernaan yang pernah dialami oleh Lani dan Dayu. Nah, silahkan kalian buka bukunya halaman 85. Di sana ada naskah iklan obat sakit perut PSP ya. Silahkan pian baca. Nah, dari naskah iklan yang kita baca tadi, bisa kita ambil kesimpulan dalam iklan tersebut. Isi iklannya adalah iklan mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Keunggulan produk yang diiklankan, yang pertama, pilnya kecil dan alami. Yang kedua, dapat mengatasi penyebab sakit perut. Nah, berikut akan Ustadz tayangkan contoh iklan yang sering tampil di televisi. Silahkan diperhatikan. Soden siwak dengan siwak dikenal sebagai antibakterial alami. Diperkuat dengan mint. Rawat kekuatan gigi dan segarkan nafas. Bantu jalankan sunnah, bersihkan gigi dan mulut luar dalam.
Iklan-iklan yang sering kita jumpai di televisi merupakan contoh iklan elektronik. Nah, jadi hari ini Ustadz punya tugas buat kalian, yaitu mencoba membuat sebuah iklan elektronik dalam bentuk video. Jenis iklan yang bisa kalian buat bisa iklan produk, iklan jasa, iklan layanan masyarakat, dan iklan yang lainnya. Tapi sebelum kalian membuat iklan, alangkah bagusnya kalian perhatikan dulu contoh iklan yang akan Ustadz sampaikan berikut. Silahkan perhatikan, oke? Mau punya pulpen yang murah dan berkualitas? Pakai aja ini, pulpen Pilot. Murah, berkualitas, menulis nyaman, hati enak tenan, murah loh. Segera ya. Silahkan amati percakapan antara Edo dan Benny pada buku siswa halaman 86. Silahkan dibuka, baca. Dari percakapan Edo dan Benny, benar sekali yang dikatakan Edo. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Kalau tidak makan, artinya dia sudah bukan makhluk hidup. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi bagi tubuh, komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satu sistem yang paling kompleks dalam tubuh kita adalah sistem organ pencernaan. Nah, mari kita mengulang kembali pembelajaran tentang organ pencernaan dan fungsinya. Silahkan perhatikan poster berikut tentang organ pencernaan manusia. Nah, sudah lihat? Organ pencernaan manusia yang pertama, mulut, itu mempunyai fungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk agar ukurannya menjadi kecil agar mudah ditelan. Yang kedua, masuk ke kerongkongan, itu memindahkan makanan dari mulut tadi ke lambung. Dan habis itu dari lambung mempunyai fungsi untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim di dalamnya. Setelah itu masuk ke usus halus, yang mana usus halus ini mempunyai fungsi menyerap nutrisi dan makanan. Setelah itu masuk ke usus besar, menyerap air dan fesis, dan diakhiri ke anus, yang mana fungsinya untuk mengeluarkan fesis. Kesehatan organ pencernaan harus selalu kita rawat dan kita perhatikan agar organ pencernaan dan tubuh kita tetap sehat. Bagus sekali untuk mengonsumsi buah, karena buah kaya akan manfaat. Silahkan baca artikel tentang manfaat buah di halaman 89. Berikut beberapa manfaat buah. Yang pertama, sebagai sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di dalam buah. Yang kedua, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Ketiga, sumber antioksidan. Buah terkenal sebagai antioksidan terbesar di dunia. Yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang
penyakit berbahaya, dan berbagai penyakit lainnya. Dan yang kelima, obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh buah yang sangat bermanfaat bagi organ pencernaan. Ya, pisang. Lihat seperti yang ada pada gambar pisang. Manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah MAH dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Nah, daging pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Jadi banyak sekali ya manfaat dari pisang. Yang kedua, pepaya. Nah, jadi pepaya juga mempunyai manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, memperbaiki daya tahan tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, anti nyeri dan mencegah infeksi, melancarkan buang air besar, dan menguatkan fungsi jantung serta menurunkan tekanan darah. Nah, yang berikutnya mangga. Nah, jadi mangga juga punya banyak manfaat. Yang pertama, mengatasi diabetes, mencegah degenerasi macula, mengatasi penyakit jantung, mencegah penyakit kanker, dan yang terakhir membuat tulang lebih sehat. Dan ada juga sirsak. Sirsak juga mempunyai manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, mencegah ambien, mencegah diare pada bayi, mencegah anyang-anyangan, dan yang keempat, mencegah sakit pada kandung kemih. Ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam itu dari zaman dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah loh. Contohnya misalnya seperti karya seni batik. Silahkan kalian amati artikel pada halaman 92. Lihat di sana, di halaman 92. Jadi Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara, berarti di seluruh Indonesia ya. Yang paling terkenal itu biasanya batik Pekalongan. Ada juga batik Semarang, batik Solo, dan ada juga batik Yogyakarta ya. Nah, berikut contoh-contoh motif karya seni rupa batik dari berbagai daerah. Yang pertama, lihat di sana ada batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Semarang. Dan yang terakhir, silahkan kalian lihat ini karya seni apa ya. Kalian pasti sudah kenal dengan corak karya seni rupa ini, yaitu sasirangan. Sasirangan adalah ciri khas dari kota kita Banjarmasin khususnya, atau ikonnya kota Banjarmasin yaitu sasirangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.